Selamat malam, selamat berjumpa lagi dengan kisah pengantar tidur yang akan mengantarkan tidur Anda dengan kisah-kisah yang penuh dengan misteri. Cerita berikut masih ditulis oleh ratu penulis cerita horor yaitu Neneng Dewi Nurjanasari dan merupakan kelanjutan dari kisah Santet Ulat Bulu yang pernah ditayangkan beberapa waktu lalu. Begini kisahnya. Malam itu di sebuah pemakaman umum yang suasananya sunyi, senyap, dan dingin, seorang laki-laki paruh baya tampak masih setia duduk di depan makam yang masih dipenuhi dengan taburan bunga-bunga aneka warna. Suasana malam yang mulai sepi dan senyap dengan desiran angin malam yang berhembus dingin menusuk sampai ke tulang, dan juga suara binatang malam yang bersaut-sautan tak membuat laki-laki itu beranjak. Dia seakan tak merasakan rasa takut sedikit pun berada di tengah-tengah pemakaman umum yang dikenal cukup angker itu. Mungkin jika orang biasa pasti sudah kabur berlari tunggang langgang karena takut diganggu sosok-sosok penghuni pemakaman. Tapi laki-laki setengah baya ini beda dari yang lainnya. Meski dia bukan orang yang sakti, apalagi seorang indigo yang punya kelebihan di dunia mistis dan gaib, dia hanya manusia biasa. Hanya figur seorang ayah yang tidak terima ditinggalkan anak kesayangannya dengan cara tragis. Dan kesedihan yang teramat dalam akibat kehilangan sang anaklah yang membuatnya tak lagi takut pada apapun. Tatapannya kosong dengan kedua mata terlihat cekung karena kurang tidur. Rambut dan kumisnya yang mulai memutih tampak tidak terurus, hingga penampilannya lebih mirip gelandangan daripada mantan seorang pengusaha sukses di kota B. Kedua bibirnya sesekali bergetar menyebut nama anak yang sangat dikasihinya, yang kini telah menyatu dengan tanah. Dengan suara serak menahan beban menggambarkan kesedihan yang teramat dalam, sebuah kesedihan yang sudah tak bisa lagi diwakili oleh jatuhnya buliran air mata. Kemudian tangan kanannya mulai mengusap-ngusap nisan kayu yang bertuliskan nama Noni Apriliani. Tak ada kata-kata yang keluar dari mulutnya, hanya sorot matanya terlihat menyimpan rasa dendam yang tak bisa dia sembunyikan. "Kamu jangan khawatir, Noni sayang. Papa akan balaskan semua rasa sakit yang pernah kamu rasakan. Kamu yang tenang, seperti biasa, Papa yang akan urus semuanya," ucap laki-laki setengah baya itu pelan dengan bibir yang bergetar dan gigi gemeretak menahan emosi yang tertahan. Laki-laki separuh baya itu tak lain adalah Pak Yono, ayah Noni yang tewas akibat terkena santet ulat bulu yang berbalik kepada dirinya sendiri. Dulu salah satu santet tingkat tinggi dan terbilang langka itu dikirim Noni untuk Dena setahun yang lalu dengan bantuan seorang dukun sakti tapi berotak mesum bernama Abah Juki. Namun di atas langit masih ada langit. Abah Juki yang selalu membanggakan dirinya sebagai dusun terkuat di tanah Pasundan malah tewas terpanggang di tempat prakteknya sendiri. Abah Juki tewas di tangan Nyai Nimas Ayu yang membantu Dena bebas dari serangan santet mematikan tersebut. Awalnya Pak Yono tak pernah mempermasalahkan lagi tewasnya sang putri tercinta, karena semua itu juga salahnya yang selalu menuruti permintaan Noni. Bahkan Pak Yono telah datang menemui keluarga Dena untuk minta maaf atas kehilafan Noni. Dia sudah mencoba ikhlas menjalani hari-hari meski tanpa kehadiran Noni. Selama setahun ini, walau dipenuhi kesendirian dan kehampaan, Pak Yoni merasa percuma dia punya banyak harta dan aset di mana-mana, tapi sang putri kini tak lagi bisa ikut menikmatinya. Pak Yono memutuskan menjual rumah mewahnya yang punya sejuta kenangan dengan Noni dan almarhum istrinya itu. Pak Yono ingin menjauhi hiruk-pikuk perkotaan dan pindah ke sebuah perkampungan yang suasananya lebih nyaman dan tenang. Pak Yono pun membeli sebuah panggung sederhana, namun dengan halaman yang cukup luas. Niat awal Pak Yono tadinya ingin menghabiskan masa tuanya di desa tersebut dengan fokus beribadah agar bisa mendoakan mendiang anak dan istrinya supaya tenang di alam sana. Makanya dia sengaja membeli rumah yang dekat dengan sebuah masjid. Manusia boleh berencana, tapi Tuhan pula lah yang menentukan. Semua yang direncanakan Pak Yono berubah drastis, berawal dari mimpi buruk yang dialaminya. Ya, malam itu Pak Yono bermimpi didatangi sosok Noni dengan wujud yang masih mengerikan, persis seperti saat dulu pertama kali dia ditemukan tewas mengenaskan di kamarnya. Nalurinya sebagai seorang ayah terasa begitu sakit, seperti dihujani puluhan belati dengan munculnya Noni dalam mimpi dengan kondisi mengenaskan seperti itu. "Ya ampun Noni, anakku sayang, kamu kenapa nak?
Apa kamu masih belum tenang juga? Padahal papa selalu mengirimkan doa untuk kamu, kata Pak Yono dengan mimik wajah yang sedih. Sosok wajahnya yang menyeramkan itu malah tertunduk sambil terus menangis. Tolong Noni, Pak, kata sosok Noni dengan nada sangat memelas. Kamu kan sekarang sudah bisa sama-sama Fandi di alam sana. Kalian berdua kini tidak terpisah lagi, seperti yang kamu mau kan selama ini. Apa itu masih kurang, Non? Tanya Pak Yono dengan tatapan bingung. Namun jawaban yang didapat sosok Noni sungguh di luar prediksi Pak Yono. Sebuah jawaban yang bahkan tak pernah terbesit sedikit pun di benaknya. Noni kesakitan di sini, Pak. Setiap hari, setiap detik badan Noni disiksa oleh makhluk itu. Sakit sekali, Pak, rintih Noni. Pak Yono tak bisa berkomentar apa-apa. Badannya terasa lemah lunglai seakan tak bertulang. Dia tak menyangka jika sang putri kesayangannya yang biasa dia manjakan dan hidup dengan semua fasilitas, kini malah harus melalui siksaan setiap waktu. Siapa yang sudah menyiksa kamu, Nak? Ayo, bilang sama Papa, tutur Pak Yono dengan geram. Kedua tangannya mengepal tak sabar ingin tahu siapa orang yang telah berani berbuat itu pada putri kesayangannya. Sewaktu Noni masih hidup, sekalipun Pak Yono tak pernah berbuat kasar padanya. Jangankan memukul atau menyiksa Noni, membentak saja Pak Yono tidak pernah melakukannya. Pak Yono selama ini juga berharap dengan semua doa yang selalu dia panjatkan kepada Tuhan di depan sajadah, semua dosa Noni akan mendapatkan ampunan. Pak Yono kemudian mencoba untuk lebih dekat, mendekati sosok Noni yang dari tadi seperti sengaja ingin menjaga jarak dengannya. Akan tetapi bukannya menjawab, sosok Noni malah menggeleng-gelengkan kepalanya, lalu mencoba mulai menjauh dari tangan Pak Yono yang mencoba menggapainya. Jawab, Non, siapa yang sudah berani menyakiti kamu? Bilang siapa orangnya, Noni, kata Pak Yono setengah berteriak seraya mengejar Noni, karena sosok Noni tiba-tiba seperti ditarik dengan paksa oleh sebuah tangan yang tak terlihat. Pak Yono hanya bisa tercenung melihat sosok Noni yang sempat terjatuh karena mencoba melawan dengan tetap berdiam diri di tempatnya. Namun sesuatu yang tak terlihat itu malah menyeret sosok Noni dengan kasar, hingga terdengar pekik kesakitan dari sosok Noni. Kedua tangan Noni melambai-lambai ke arah Pak Yono berharap sang ayah dapat menolongnya. Papa, tolong Pak, sakit. Lalu Pak Yono seperti melihat sebuah lorong berwarna hitam tiba-tiba terbuka. Kemudian sosok Noni seperti dilempar oleh sesuatu yang tak terlihat itu ke dalam lorong berwarna hitam legam tersebut. Noni, teriak Pak Yono mencoba mengejar dan meraih tangan Noni. Tapi semuanya terlambat. Sosok Noni telah terlanjur masuk ke dalam lorong hitam tersebut, meninggalkan jeritan kesakitan yang sungguh menyayat hati siapapun yang mendengarnya. Dalam sekejap mata, lorong tersebut menutup dan menghilang entah kemana. Pak Yono yang sangat putus asa langsung tertunduk lemas di atas tanah, lalu kembali menangis histeris memanggil-manggil nama Noni, seraya menjambak-jambak rambutnya sendiri. Maafkan Papa, Non, Papa tak bisa menjaga kamu. Kik Pak Yono memecah keheningan bersamaan dengan sosok Noni yang menghilang. Pak Yono langsung terbangun dari tidurnya. Nafasnya memburu ngos-ngosan seperti habis dikejar sesuatu. Pakaian yang dikenakannya basah oleh keringat. Pak Yon langsung celingukan mencari-cari sang anak. Tapi barulah dia sadar jika yang dialaminya bukanlah sebuah kenyataan. Ternyata saya hanya mimpi, kata Pak Yono dalam hatinya. Kedua tangannya mengusap-usap wajahnya sendiri, mencoba menenangkan dirinya sendiri yang barusan habis mengalami mimpi buruk tentang Noni. Sejak saat itulah Pak Yono pun berubah. Tanpa buang waktu, Pak Yono pun kembali ke kota B untuk nyekar ke makam Noni. Dia merasa sangat berdosa dan bersalah tak bisa membantu Noni. Sementara kini hanya dia yang bisa diandalkan oleh sang putri. Pak Yono pun mengontrak di sebuah kontrakan yang tak jauh dari lokasi pemakaman. Awalnya Pak Yono hanya datang pagi dan pulang sore. Dia habiskan waktu seharian di depan makam Noni. Tapi entah kenapa semakin kesini Pak Yono seperti sudah kehilangan gairah untuk hidup. Sampai akhirnya Pak Yono benar-benar menghabiskan seluruh waktunya di sana tanpa pernah kembali ke kontrakannya.